Secara umum menyambung silaturahmi artinya berbuat ihsan kepada mereka, berbuat baik kepada kerabat. Apakah dengan harta, apakah dengan ucapan, apakah dengan kunjungan, ya, apakah dengan nasihat, semua kebaikan yang kita berikan kepada kerabat kita termasuk dari menyambung silaturahmi. Di antara yang bisa kita lakukan, kita cek kondisi mereka, tanya bagaimana kabar sepupu kita, atau bagaimana kalau ring 2, kalau ring 1 bagaimana kabar kakak, bagaimana kabar adik. Ya, apalagi kalau ternyata jauh di sana, tinggal di luar kota, kita telepon, bagaimana ponakan-ponakan, tanya. Apalagi sekarang, alhamdulillah sarana untuk mencari informasi sangat mudah. Ada WhatsApp, bisa video call, ya. Kerabat kita di luar negeri, kita bisa telepon-teleponan, bisa saling lihat-lihatan. Ya. Kemudian, misalnya kalau ada undangan, kita berusaha hadir. Mereka punya undangan pernikahan, ada acara syukuran di rumah, kita hadir. Ada acara sunatan misalnya, kita hadir. Akikahan, kita datang. Ya. Ini termasuk dari menyambung silaturahmi. Kemudian kita bersabar kalau ternyata ada gangguan dari mereka, ya. Sabarnya kita terhadap gangguan mereka, sabarnya kita atas omongan mereka itu termasuk menyambung silaturahmi, ya. Termasuk menyambung silaturahmi. Oleh karenanya Rasulullah SAW pernah bersabda, "Laisal wasil bil mukafi." Bukanlah penyambung silaturahmi sejati yang hanya membalas sekedar membalas. Artinya kalau dia baik, kalau saudaranya baik, dia baik, kalau saudaranya buruk, dia juga buruk. Kata Nabi, itu bukan penyambung silaturahmi sejati. Walakinal wasil alladzi idza qati'at rahimu wa salaha. Tetapi penyambung silaturahmi sejati adalah yang diputuskan silaturahmi namun dia tetap menyambungnya. Ini penyambung silaturahmi sejati. Kenapa? Karena berarti dia menyambung silaturahmi karena Allah Subhanahu wa taala. Dia berusaha dekat dengan adiknya, berusaha dekat dengan kakaknya, tapi kakak dan adiknya tidak pernah ngerti tentang dia, malah dihina, malah direndahkan, diejek, ya. Tapi dia tetap sambung, dia tidak balas dendam. Mungkin dia berbuat baik sama ibunya, tapi ibunya tidak pernah menghargai dia. Ibunya lebih sayang kepada kakak dan adiknya daripada dia. Ibunya selalu merendahkan, ibunya tidak perhatian sejak kecil sampai tua, tidak diperhatikan. Tapi dia tetap dia berbuat baik. Berarti dia menyambung silaturahmi benar karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sangat berat. Ini sangat berat. Menyambung silaturahmi terhadap kerabat yang bikin masalah sama kita. Namun kalau Anda melakukannya, Anda dapat pahala yang sangat luar biasa. Sebagian orang datang kepada saya marah. Jadi ribut kakak adik. Kenapa? Adiknya merasa ibunya tidak sayang sama adiknya. Adiknya merasa ibunya pilih kasih, maka dia benci sama ibunya. Ya akhi, subhanallah. Nah, boleh dia memutuskan silaturahmi. Benar ibunya yang menjadikan permulaan permasalahan, tapi tatkala dia memboikot ibunya, dia memutus silaturahmi. Sabar, ya. Sampai ada yang marah-marah, ya. Jadi ibunya membagi harta tidak adil. Sang kakak diberikan tanah di pinggir jalan sehingga bisa bangun usaha. Sang adik diberikan tanah agak dalam sehingga hanya bisa bikin kos-kosan. Tidak bisa bikin usaha. Kemudian bertumbuk permasalahan. Maka sang adik pun marah-marah, marah sama ibunya. Ibu tidak adil, ibu begini. Kata ibunya, kau jangan durhaka sama saya, nak. Justru ibu yang durhaka sama saya. Jadi ada dosa baru namanya durhaka kepada anak-anak. Ini tidak boleh seperti ini. Orang harus sabar. Ibu bagaimanapun, bapak bagaimanapun harus sabar. Jangan angkat suara di hadapan orang tua. Ya. Kalau Anda angkat suara di hadapan orang tua, Anda memutuskan silaturahmi. Bagaimanapun tidak boleh. Bahkan kata Nabi SAW, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibu fid dunya ma'rufa." Kata Allah, jika keduanya orang tuamu dalam kondisi musyrik dan memaksamu untuk musyrik, maksa. Berarti kan dengan kata-kata, dengan kekerasan, dengan sikap zalim. Kata Allah, "Fala tuti'huma," jangan taat kepada mereka berdua. Tapi apa kata Allah? Apakah keras terhadap mereka? Bantah mereka? Angkat suara di hadapan mereka? Pukul mereka? Tidak, kata Allah, "Wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa." Tapi tetap pergaulilah mereka berdua dengan cara yang baik. Maka saya katakan dua orang tua spesial. Apapun sikap mereka, ya. Apapun keburukan mereka harus sabar, harus sabar. Saya pernah diceritakan sama Syekh, kalau nggak salah Syekh Abdul Razak, bercerita, ya. Jadi ada orang, dia selalu bawa ibunya ke tempat penggembalaan. Kenapa? Ibunya gila, suka ngelempar-lempar, ya. Dia dilempar, dia tidak berani bawa ibunya. Kalau dia bawa ke kota nanti orang dilempar, mending dia yang dilempar, ya. Dan dia tetap merawat ibunya meski ibunya dalam kondisi demikian lempar-lempar dia, ya. Luar biasa, ya. Orang berbakti kepada ibunya luar biasa. Oleh karenanya para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini di antara cara menyambung silaturahmi, bersabar dengan gangguan mereka, balas keburukan mereka dengan kebaikan. Dalam satu hadis juga ada seorang datang kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, inna li qarabatan." Kata dia, "Rasulullah, saya punya kerabat. Asiluhum wa yaqta'unani." Saya kalau menyambung silaturahmi dengan mereka, mereka memutuskan silaturahmi. Wa uhsinu ilaihim wa yusi'una ilayya. Kalau saya berbuat baik, mereka berbuat buruk kepadaku.
wa ahlumu anhum wa yajhaluna alayya. Saya berbuat baik terhadap mereka dan mereka tidak sabar bahkan melakukan kezaliman kepadaku. Apa yang harus aku lakukan? Ini orang ini Masya Allah berbuat baik dibalas dengan keburukan. Silaturahmi diputus. Sabar yang sana tidak sabar. Maka kata Nabi SAW, wa in kunta kama qult faka'annama tasifhumul mal wala yazalu alaika minallahi zahirun madumta ala dzalik. Atau kama qala Nabi SAW. Kata Rasulullah SAW, kalau kau seperti apa yang kau katakan, kau bersabar membalas keburukan mereka dengan kebaikan, maka seakan-akan kau masukkan debu yang panas di mulut mereka. Dan senantiasa Allah kirimkan bantuan kepadamu, akan membantumu, membelamu selama kau dalam kondisi demikian. Maka seorang kalau keluarganya berbuat buruk sama dia, dia balas dengan kebaikan, Allah kirim bantuan. Mungkin Allah kirim malaikat atau kirim apa yang membuat dia tegar, membuat dia kuat, ya. Selama dia membalas demikian, keburukan dibalas dengan kebaikan.